Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Pada video ini sesuai dengan judul yang bisa teman-teman lihat, aku akan mereview sedikit tentang Sahih Tafsir Ibnu Katsir jilid ke-9 yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir cetakan ke-8 pada tahun 2013. Selanjutnya aku akan memberi sekilas info tentang buku ini, yaitu judulnya Sahih Tafsir Ibnu Katsir jilid ke-9 yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir dengan tebal buku sebanyak 777 halaman, dan dari buku ini ukurannya 16 sampai 24 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, aku di sini akan menjelaskan Quran surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60, surat Madaniyah, dari ayat 1 sampai ayat 13. Pertama, ada asbabun nuzul dari Quran surat Al-Mumtahanah ini. Al-Mumtahanah ini diturunkan dikarenakan kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini adalah salah seorang kaum muhajirin dan pengikut di perang Badar. Dia memiliki keluarga dan harta di Mekah. Dia bukan keturunan Quraisy, tapi dia itu sekutunya dari Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berminat untuk membuka atau menaklukkan Mekah, karena pada penduduknya telah melanggar janji, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin agar bersiap-siap untuk memerangi. Mendengar hal tersebut, Hatib memberitahukan kepada sanak keluarganya di Mekah melalui seorang perempuan Quraisy yang isinya kabar tentang rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar keluarganya di Mekah dapat mengambil langkah yang cepat untuk mengantisipasi. Selanjutnya yaitu penjelasan per ayatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskannya yang pertama di ayat 1 sampai 3. Di dalamnya menjelaskan ada sebabnya, yaitu perintah untuk memusuhi orang kafir dan tidak berloyalitas terhadap mereka. Di dalam ayat pertama dijelaskan yakni kaum musyrik dan kafir yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta kaum muslim. Mereka adalah orang-orang yang Allah syariatkan untuk dimusuhi dan dilarang untuk dijadikan pemimpin, sahabat, dan teman setia. 2. Dalam buku ini menjelaskan bahwa jika kalian demikian, maka janganlah menjadikan mereka teman setia apabila kalian benar-benar keluar untuk berjihad di jalan Allah dan meminta ridhonya, maka janganlah kalian menjadikan musuh Allah dan musuh kalian itu sebagai teman setia, sedangkan mereka telah memaksa kalian untuk meninggalkan harta, benda, dan keluarga, dan serta mereka murka terhadap agama kalian. Untuk ayat ketiga, yaitu kekerabatan kalian tidak akan bermanfaat jika Allah menghendaki keburukan menimpa kalian, dan manfaat mereka tidak akan kelihatan sama sekali, tidak akan dirasakan jika kalian rela dengan perbuatan mereka dimurkai Allah. Barang siapa sepakat untuk kafir bersama kerabatnya agar mereka rela, maka dia telah rugi dan tersesat. Kekerabatannya tidak akan bermanfaat di sisi Allah, walaupun dia adalah kerabat seorang nabi. Selanjutnya ayat 4 sampai ayat 6 yang akan menjelaskan tentang pada Nabi Ibrahim dan sahabat-sahabatnya ada suri tauladan yang baik bagi orang-orang mukmin dalam hal berlepas diri dari orang-orang kafir. Dalam ayat ini menjelaskan
yaitu pada diri Nabi Ibrahim dan kaumnya terdapat teladan yang baik bagi kalian, kecuali permohonan ampunannya Nabi Ibrahim terhadap bapaknya, karena itu adalah sebuah janji yang terlanjur ia katakan kepada bapaknya. Ketika jelas bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Di buku ini menjelaskan juga Allah menegaskan hal itu. Karena beberapa kaum mukminin ada yang memohon ampunan untuk mendiang bapaknya yang meninggal dalam kekafiran. Mereka beralasan bahwa Nabi Ibrahim pun melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Allah menurunkan kembali Quran surat At-Taubah ayat 113 sampai 114. Ayat 7 sampai ayat 9 yang akan menjelaskan dengan topik harapan kasih sayang antara kaum mukminin dan para musuhnya. Di dalam ayat yang ketujuh, yaitu kasih sayang setelah kebencian, kasih sayang setelah permusuhan, dan persatuan setelah perpisahan. Di akhir ayat 7 menjelaskan, yakni untuk menyatukan hal-hal yang saling berbeda, saling bertikai, dan saling berjauhan. Dalam buku ini juga menjelaskan itu dia mampu menimbulkan kasih sayang di antara dua hati yang pernah saling bermusuhan, sehingga menjadi hati yang bersatu padu. Sebagaimana firman-Nya yang menjelaskan bahwa Allah telah menganugerahkan karunia yang besar terhadap kaum Ansor dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Di ayat 8 dijelaskan berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi karena agama. Di dalam ayat 8 juga Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian, seperti para perempuan dan orang-orang yang lemah. Selanjutnya di dalam buku ini juga menjelaskan tentang ayat 8 ini, maka beliau pun memerintahkan Asma untuk menerima hadiah ibunya dan mempersilahkan ibunya untuk masuk ke rumah. Lalu yang ayat ke-9 yaitu menjelaskan tentang larangan membantu orang musyrik yang patut diperangi. Di dalam ayat 9 ini Allah melarang kalian untuk berteman dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian, yang mengusir kalian, yang membantu pengusiran. Allah juga melarang kalian untuk menjadikan mereka sebagai teman setia, sahabat, dan yang lainnya. Dan Allah memberi ancaman bagi orang yang menjadikan mereka sebagai teman. Selanjutnya di ayat 10 sampai 11. Nah, di dalam ayat 10 sampai ayat 11 ini menjelaskan tentang kekhususan yang diberikan kepada kaum muslimat untuk tidak dikembalikan kepada orang-orang kafir apabila mereka berhijrah setelah peristiwa Hudaybiyah. Lalu yang kedua, di sini dijelaskan tentang pengharaman wanita muslimah atas laki-laki musyrik dan wanita musyrik atas laki-laki yang beriman. 10 menerangkan bahwa ayat yang mengharapkan perempuan muslim menikahi laki-laki musyrik. Lalu di ayat selanjutnya itu menjelaskan pengharaman Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Mereka diharamkan untuk tetap dalam keadaan menikahi perempuan musyrik. Di ayat 12 itu menjelaskan tentang perkara yang dijadikan objek baiat, sumpah setia terhadap kaum wanita. Nah, di buku ini dijelaskan untuk di ayat 12 yaitu apabila salah seorang dari mereka datang untuk dibaiat sesuai dengan syariat, maka dibaiatlah dia. Lalu di ayat selanjutnya itu dijelaskan harta benda orang lain. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 juga dijelaskan kembali untuk
tentang bahwa hukuman zina adalah siksaan yang teramat pedih di neraka jahanam. Yang terakhir adalah di ayat 13 yang menjelaskan tentang larangan menjadikan orang kafir sebagai penolong. Nah, teman-teman tahu siapa saja golongan orang kafir, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, dan semua orang kafir yang dibenci dan dilaknat oleh Allah, yakni mereka yang berhak dijauhkan dari rahmat-Nya. Nah, dalam ayat selanjutnya itu ada dua pendapat, yaitu yang pertama, keputusasaan orang-orang kafir yang masih hidup bahwa mereka dapat kembali berkumpul bersama kerabat-kerabatnya yang telah meninggal dunia. Yang kedua, mereka berputus asa sebagaimana keputusasaan orang-orang kafir yang telah meninggal dunia terhadap segala macam. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan, aku beri sedikit tentang Quran surat Al-Mumtahanah ini di dalam buku tafsir Ibnu Katsir ini. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.